Dunia tak lagi hanya tentang yang kasat mata. Kini, batas antara pikiran manusia dan mesin mulai kabur. Di balik layar rambut dan tulang tengkorak, tertanam potensi digital yang bisa membuka cakrawala baru, atau justru mengurung jiwa dalam sangkar digital. Microchip di otak bukan lagi mimpi sains fiksi. Ia nyata, ia hadir, ia menjanjikan keajaiban, menyembuhkan kelumpuhan, mempercepat proses belajar, bahkan menghubungkan pikiran manusia dengan internet. Tapi di sisi lain, terselip tanya yang menusuk. Apakah ini awal dari akhir kebebasan kita? Siapa yang akan memegang kendali saat pikiran bisa diakses, dikendalikan, atau bahkan diretas? Video ini bukan sekedar tentang teknologi, ini tentang masa depan manusia, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah evolusi kita. Apakah kita menjadi versi terbaik dari diri kita, ataukah hanya boneka di tangan algoritma tak kasat mata? Mari kita menyelam lebih dalam. Gagasan menanamkan teknologi ke dalam otak manusia pertama kali muncul dari dunia medis. Tujuannya mulia, membantu pasien yang kehilangan fungsi tubuh akibat kecelakaan ataupun penyakit. Neural implant atau elektroda kecil yang ditanam di otak mulai diuji untuk memulihkan kemampuan berbicara, bergerak, bahkan mengingat. Kemudian datang perusahaan-perusahaan besar seperti Neuralink milik Elon Musk yang menjanjikan lebih dari sekedar pemulihan. Mereka berbicara tentang simbiosis manusia-mesin, tentang mengunggah pikiran ke awan digital, dan menciptakan antarmuka otak komputer yang seamless. Dalam hitungan tahun, dunia menyaksikan demo monyet mampu menggerakkan kursor hanya dengan pikiran. Namun, teknologi ini bukannya tanpa kontroversi. Banyak ilmuwan dan etikus memperingatkan bahaya etika dan psikologis. Seberapa jauh kita bisa dan boleh memodifikasi otak manusia? Apakah tubuh kita akan tetap menjadi milik kita, atau ada pihak lain yang mampu mengaksesnya? Tak bisa dipungkiri, prospek dari teknologi ini sangat menggoda. Bayangkan seorang lumpuh total bisa menulis, berbicara, dan bahkan melukis hanya lewat pikirannya. Atau seorang pelajar yang mampu mengakses jutaan data dan informasi dalam sekejap, tanpa harus membuka buku ataupun laptop. Microchip di otak menjanjikan era manusia super. Kemampuan kognitif yang diperluas, komunikasi antar manusia secara telepati digital, dan bahkan potensi untuk mengatasi penyakit mental seperti depresi atau gangguan stres pasca trauma yang dapat diatasi dengan stimulasi otak yang presisi. Oleh karenanya, dunia medis menyambutnya dengan harapan besar. Tapi janji manis itu datang dengan harga yang mahal, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kendali atas pikiran. Siapa yang mengatur frekuensi? Siapa yang menentukan batas antara terapi dan manipulasi? Pertanyaan-pertanyaan ini mulai menghantui diskusi publik. Di balik cahaya kemajuan, ada bayang-bayang kegelapan. Ketika otak menjadi antarmuka digital, maka ia menjadi target potensi ancaman cyber. Hacker bukan hanya bisa meretas akun media sosial, tapi juga bisa meretas pikiran, memanipulasi ingatan, atau bahkan mengendalikan persepsi seseorang. Lebih menakutkan lagi, potensi penyalahgunaan oleh negara atau korporasi besar. Dalam dunia di mana data adalah kekuasaan, data pikiran manusia bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Apakah kita akan dikendalikan secara halus oleh iklan yang menyesuaikan langsung ke saraf otak kita, atau lebih buruk, diprogram ulang sesuai kepentingan penguasa? Belum lagi aspek privasi. Jika microchip bisa membaca dan mengirim sinyal dari otak, siapa yang menjamin bahwa data pikiran kita tidak disimpan, dijual, atau dimanfaatkan tanpa persetujuan kita? Dunia yang terlihat futuristik ini bisa dengan cepat berubah menjadi distopia digital. Para filsuf dan ilmuwan etika memandang perkembangan ini dengan mata curiga. Teknologi memang alat, tapi manusia adalah subjek. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap secara moral dan sosial untuk memberi teknologi akses langsung ke pusat kesadaran kita?
Konsep kehendak bebas mulai dipertanyakan. Jika suatu saat kita bisa mengunduh keinginan, menanamkan memori, atau memodifikasi emosi melalui chip, lalu apa arti menjadi manusia? Apakah masih ada ruang untuk kesalahan, pembelajaran, dan proses alami dalam kehidupan? Dalam keraguan itu, muncul seruan untuk memperlambat langkah, menata etika, menetapkan batas, dan memastikan bahwa teknologi ini tidak merampas kemanusiaan kita. Kita boleh mengagumi keajaiban chip otak, tapi kita tidak boleh menyerahkan kemanusiaan kita sebagai harga tiket masuk ke masa depan. Bayangkan dunia di mana rapat kerja dilakukan dalam diam, karena otak saling bertukar informasi tanpa suara, di mana cinta tak lagi dirasakan lewat sentuhan, tapi melalui aliran sinyal otak ke otak. Sebuah dunia baru, di mana koneksi bukan sekedar digital, tapi neurologis. Inilah visi para futuris dan pendukung transhumanisme. Mereka melihat masa depan di mana batas antar individu larut dan manusia berevolusi menjadi spesies baru bernama Homo technologicus. Mikrochip di otak menjadi gerbang menuju kesadaran kolektif, tempat manusia saling terhubung seperti jaringan syaraf global. Namun di balik romantisme itu, tersimpan kekhawatiran. Jika pikiran kita saling terhubung, apakah kita masih punya ruang untuk kesendirian, untuk privasi, untuk menjadi diri sendiri? Ketika semua terhubung, apakah kita benar-benar bebas atau justru terperangkap dalam jejaring tanpa jalan keluar? Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukan soal kemampuan teknologi, tapi soal siapa yang memegang kendali. Apakah teknologi ini akan dikuasai oleh elit tertentu atau dapat diakses secara adil oleh semua lapisan masyarakat? Ketimpangan akses bisa melahirkan kasta digital baru. Mereka yang mampu membayar akan memiliki keunggulan kognitif, memperlebar jurang kemanusiaan hingga muncul dikotomi antara manusia super dan manusia biasa. Dunia yang adil bisa berubah menjadi arena kompetisi tak setara. Dan lebih jauh lagi, siapa yang mengatur regulasi? Apakah pemerintah siap? Apakah undang-undang cukup kuat untuk melindungi hak dasar manusia di era teknologi otak ini? Tanpa pengawasan dan partisipasi publik yang aktif, mikrochip otak bisa menjadi alat kekuasaan paling senyap, paling mematikan. Di ujung lorong kemajuan ini, kita berdiri dalam kebingungan antara kagum dan takut, antara harapan dan kecemasan. Mikrochip di otak bukan hanya soal teknologi, tapi tentang masa depan jiwa-jiwa manusia. Kita mungkin akan melihat manusia yang mampu melampaui batas biologisnya, tapi jangan sampai dalam euforia itu kita kehilangan arah dan identitas. Jangan sampai kita menggadaikan kebebasan demi efisiensi ataupun kemampuan super. Jangan biarkan kita menjadi ladang eksploitasi bagi mereka yang haus kuasa. Mari kita renungkan, apakah ini langkah menuju pencerahan atau justru langkah mundur menuju perbudakan digital? Jangan biarkan masa depan dibentuk tanpa suara kita. Jangan lupa klik like, share video ini, dan beri pendapatmu di kolom komentar, karena masa depan adalah milik kita semua yang berani berpendapat dan memilih dengan sadar.